Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara BTV, senang sekali hari ini saya Puspa sekarang masih menemani layar kaca Sana BTV dalam program Gota Ngobrol Prestasi. Apa kabarnya pemirsa? Semoga selalu sehat ya, dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi, walau hujan badai melanda belakangan ini ya nggak sih? Tapi tetap nggak apa-apa, tetap harus selalu fit, jaga kesehatan ya. Nah, Ngota hari ini spesial karena aku menghadirkan salah satu teman aku yang keren banget. Waduh, teman aku kayak seumuran aja. Di sebelah aku ada Aul. Halo Aul. Wah, kenalan dulu dong sama pemirsa di rumah ini, namanya siapa? Terus sekarang kesibukannya apa, Aul? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Dwindrawan. Dan kesibukan sekarang sebenarnya nggak terlalu banyak, cuman ada kemana-mana lagi mau UAS ya, mau ujian akhir. Jadi belajar gitu setiap malam. Wow, keren. BTW Aul sekolah di mana sih? Di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Wah, mana nih anak-anak SMA Negeri 4? Mana suaranya? Memang penonton bayaran kita hari ini agak kurang banyak. Okay. Ya, karena masih pagi ya, jadi mungkin belum datang gitu loh. Nah, pemirsa, hari ini mau ngobrol sama Aul tentang prestasinya yang sering banget ikut kegiatan lomba Scrabble atau Scrabble competition. Betul. Dan belakangan ini Aul sempat ikut satu kegiatan dan menang juara 1. Oh, keren banget. Kalau boleh cerita itu kemarin kegiatan apa sih, Aul? Jadi itu kegiatan lomba yang diadain sama anak UNIT. Itu nama eventnya Harmony Festival. Dan kebetulan itu temanya lucu banget, warna ungu gitu. Dan itu ada lomba Scrabble, lomba dance dan lain-lain. Cuman kebetulan karena aku nggak terlalu bisa nge-dance ya. Jadi ikutnya Scrabble aja. Ya, Scrabble aja. Gitu. Dan alhamdulillah dapet juara 1 kemarin. Wow, keren banget. Wah, tapi memang kalau lomba Scrabble ini sebenarnya kalau di Bengkulu dibilang banyak, nggak banyak juga ya, tapi ada lah ya seenggaknya. Tapi kalau untuk kamu sendiri udah sering ikut lomba atau Scrabble competition ini dari kapan sih, Ul? Sebenarnya kalau untuk ikut lomba itu dari SMP. Jadi dari SMP udah sering ikut, cuman kalau SMP itu sekedar ikut yang nggak pasti menang gitu, mau nggak sih, Kak? Karena kan pengen ikut aja. Iya, pengen ikut aja gitu, have fun. Nah, kebetulan mungkin karena udah rezeki ya, jadi semenjak SMA kelas 1 itu dapat juara pertama kali itu di Barbel nih pialanya nih. Widih. Yang diadain sama Barbel. Oh, sama Barbel. Winner Scrabble Advance. Oke. Wah, ini keren ya. Maksudnya kayak dari step-stepnya tuh kelihatan kayak gitu nggak sih? Kayak dari coba dulu, baru mulai diseriusin. Tapi mulai diseriusin itu pas kamu mulai dapet juara itu ya? Iya, SMA. Jadi jangan mudah menyerah aja sih. Karena aku SMP juga sebenarnya nggak ada terlalu berharap menang, karena kan kakak-kakaknya udah jago-jago kan. Iya. Insecure ceritanya pas itu ya. Cuma ya, mungkin karena sudah terbiasa kalah ya SMP. Nggak gitu dong. Jadi pas SMA itu kan dapet piala pertama tuh happy banget, kayak membuncah gitu. Kayak suasana hati tuh langsung gejedar gitu ya. Oh, keren. Tapi bahas yang kegiatan terakhir yang Harmony Fest ya waktu itu ya, sama anak-anak bahasa Inggris UNEP. Itu waktu itu kamu untuk ikut lomba itu persiapannya kalau boleh tahu berapa lama sih? Maksudnya kayak pasti belajar dong. Maksudnya kayak mungkin kamu main Scrabble, tapi memang prepare untuk lomba itu berapa lama sih? Aku kalau biasanya sebelum ikut lomba itu pasti itu minimal prepare untuk 1 minggu sebelum. 1 minggu? Ya, jadi itu pas minimal. Cuman kemarin kebetulan Harmony itu udah 2 minggu sebelum, karena excited mungkin ya, karena udah lama nggak ada event Scrabble. Jadi kebetulan ada Harmony, jadi aku siapin 2 minggu sebelum acara. 2 minggu sebelum acara. Oh, apa aja sih prepare-nya kalau misalkan lomba Scrabble? Apakah cuma main Scrabble doang atau gimana sih? Nah, kebetulan Harmony ini partner. Jadi pada saat persiapan itu kenapa lebih lama, karena harus menyusun chemistry lagi kan, kayak strateginya untuk berdua. Cuman kalau misalnya lomba-lomba kayak solo, kan Barbel kan sering ngadain solo itu untuk sendirian gitu. Itu bisa dilatih dengan kayak misal main sama Google, main sama bot, atau sering-sering ngajak teman main sambil nongki gitu. Jadi nggak terlalu berat, santai gitu, chill. Apa nih? Tapi pas lombanya, kan maksudnya lomba, apalagi kamu partner ya, waktu yang terakhir ya, partner berdua. Itu tim-timnya dari mana aja sih kemarin? Tim-tim yang ikut lomba? Iya, yang ikut lomba. Kalau tim-tim yang ikut lomba itu
kemarin di Harmoni itu seprovinsi Bengkulu, jadi banyak yang dari daerah-daerah luar kota, kayak misal mana dan lain-lain kan. Cuman kemarin kebetulan kebanyakan dinominasi sama anak kota, mungkin karena mungkin karena mereka kurang tahu juga kan informasi tentang ini. Jadi anak kota lebih mendominasi sih. Jadi misalnya SMA 6, SMA 8, SMA 10 dan lain-lain. Oh wow, memang rata-rata anak-anak SMA juga. Iya, ya? Tapi ada anak kuliahnya juga nggak sih? Ada guys, ada Poltekkes, anak Unip gitu. Tuan rumah dong. Tuan rumah, pasti. UMB. Oke, banyak ya ternyata. Wah, tapi dari sekian banyak tim-tim itu akhirnya menjadi juara 1. Gimana perasaannya? So happy of course. So happy ya. Seneng banget lah pasti. Dan bersyukur banget bisa masih dikasih sama Allah juara 1 gitu. Dan kakak-kakak panitianya sangat-sangat helpful dan ramah sekali pada event itu Harmoni. Dan pengalaman yang sangat menyenangkan lah. Pengalaman yang sangat menyenangkan ya. Kalian juara 1 juga. Dan eventnya Showoy loh, Showoy. Showoy. Ini pemirsa, untuk yang baru tahu ini adalah informasi. Showoy itu artinya adalah lucu. Iya, Showoy. Iya, jadi kata-kata baru hari ini biasa. New vocab, oke. Jadi pada event Harmoni itu kan temanya dan itu pada pas penutupan itu jadi mereka di tempat venue-nya? Ya, venue-nya itu kayak teater gitu kan. Jadi lucu. Semuanya ungu. Nah, jadi ada yang dance, singing, dan lain-lain lah. Kenapa nggak coba lomba dance? Kayak lebih dihujat satu Bengkulu. Enggak dong. Siapa yang berani hujat kamu? Tapi kalau yang dibawa kali ini pialanya dari mana aja? Ini berkesan semua. Ini yang paling gede, Nah, ini ini for information, ini piala paling gede di rumahku. Oh, ini wow. dari Semanli. Event Skyball juga? Iya, Cendana Fair. Oke, wow, Cendana Fair. Terus ada barbel juga. Ini piala paling cantik di rumahku. Terima kasih. Bukan ya? Menurutku karena ini salah satu-satunya piala di lemariku yang ukirannya kayak gini. Oke sih. Mungkin yang lain template ya? Ya, template biasa lah piala gitu kan. Kalau ini agak lebih lucu, Showoy kalau kata kita ya. Keren. Ini apa nih? Itu dari SIS Tumkara, event anak hukum Unip. Itu kenapa berkesan menurutku karena satu-satunya event yang hadiahnya paling gede. Oh wow, 10 juta rupiah? Tidak. Kaget dong. 800.000. Oh wow, 800.000. Kita 800 juta. Mungkin karena pengalaman kedua juga ya, jadi memorinya masih lengkap banget. Keren ya, ternyata Aul ini mengingat semua momen-momen lomba-lombanya. Luar biasa banget. Setiap piala itu ada memorinya. Ada memorinya. Wah, keren. Ini piala pertamaku loh, jadi baru. Wow, second winner tapi tapi nggak apa-apa. Nggak mungkin juara 1 langsung dong. Iya benar. Tapi nggak apa-apa. Pemirsa, kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Aul. Habis ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngota Ngobrol Prestasi. Sahabat BTV masih bersama dengan aku, Puspa dan juga Aul di Ngota Ngobrol Prestasi. Tadi di awal kita ngobrol banyak banget tentang Aul yang ikut Scrabble competition, terus juga piala-pialanya di belakang ini yang besar-besar, keren-keren, lucu-lucu. Dan tadi sempat cerita-cerita juga bagaimana lomba berlangsung ya, dan keren-keren banget. Tapi aku penasaran sih sebenarnya, karena kan memang ini Scrabble itu kan permainan ya. Betul. Permainan yang mungkin banyak yang tahu tapi jarang nih yang mainin permainannya. Tapi kamu pertama kali kenal dan main Scrabble itu kapan sih, Aul? SMP berarti? SMP. Nah, jadi ceritanya aku kan ikut salah satu ekstrakurikuler masa itu di SMP ku, SMP 4. Itu English Club. Cuman kalau di sana nyebutnya Cimanuk English Club. Ya, karena daerah Cimanuk begitu. Oh, memang ini ya sesuai regional ya. Regional. And then sebenarnya pada saat itu Kak, pada saat pertama kali masuk English Club itu aku pribadi bingung karena kan nggak ngerti kan apa aja yang ada di sana, kayak ada storytelling, speech, sama Scrabble. Mungkin karena faktor ikut temen ya, dia bilang sih mau masuk Scrabble aja kan ini. Akhirnya terjerumus lah masuk Scrabble. Padahal awalnya tuh nggak tahu apa-apa tentang Scrabble, kayak dari buntu, nggak ngerti cara mainnya, Scrabble tuh apa aja nggak tahu gitu kan. And then seiring berjalannya waktu itu kelas 7. Kelas 7 itu diajak main sama ada namanya Miss Ibes, Ibesti. Halo Ibes. Halo Miss Ibes. Nah, dia kan pembina kami. Dan dia ngajak main kan, ini ngajak lomba juga. Beliau lah yang pertama kali bilang sama aku kayak
well ikut aja lomba dulu, nggak apa-apa pengalaman, yang penting pengalamannya gitu. Dan ya ikut-ikut, akhirnya lama kelamaan ngerti kayak ngeliat kakak-kakak yang di lomba itu main kan, ngeliat, and then pada saat itu kelas 8 sempat berhenti karena corona kan. Oh iya COVID. benar, I see. And then di kelas 9 itu lanjut lagi walaupun udah sepi banget. Nah, udah sepi banget, and then ya mungkin karena ada ketertarikan muncul dari sana, jadi sering main sendiri gitu dari aplikasi Scrabble Go. Itu aplikasi, jadi bisa main sama bule dan lain-lain kan. Oh, Ya. keren. Dan berlanjut sampai SMA. Nah, SMA baru berkembang skillnya. Oke, Karena, baru mulai ya, belajar lebih fokus ya. Karena ini aku bersyukur banget sih bisa ketemu sama alumni dari SMA aku. Ada Kak Ilham, Otong, Kak Ade, terus ada mereka kenalin sama Kak Adi, yang which is he's a pro player in our city. Keren banget. Kita memang dari SMP udah kenal, terjerumus dulu. Aduh. Tapi ini memang ya mungkin yang juga ikut English Club di sekolah ya ini pasti mereka banyak nih kayak mungkin salah satunya Scrabble, ada storytelling juga, ada speech juga. Tapi kamu memilihnya untuk Scrabble ya. Tapi pernah coba storytelling gitu? Pernah nggak sih coba? Pernah. Maksudnya aku pernah ada ketertarikan untuk hal dua itu, speech sama storytelling. Cuman nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak lebih nyaman untuk di Scrabble. Nggak dapet klopnya kayak? Iya, mungkin karena di Scrabble kan nggak ada ngomong ya, cuma diam, Bener, gitu. nyusun kata aja. Oke, wah keren. Tapi apa sih membuat kamu jadi kayak apa ya? Jadi kayak suka banget sama Scrabble? Yang pertama mungkin dari pengalaman-pengalaman yang udah lalu. Yang pertama bisa nambah banyak banget teman-teman baru, dan it makes me feel so happy, kayak seneng banget dapat teman-teman baru. Terus yang kedua, dari Scrabble aku jujur banyak banget dapat vocabulary baru, jadi kata-kata in English yang sebelumnya aku nggak tahu jadi tahu. Terus yang ketiga juga aku ngerti cara bermain dengan strategi gitu. Oke. Dan juga dapat banyak piala. Nah, tapi kita ngomongin strategi. Ini kan kalau orang mikirnya kayak ini kan ya udah cuma nyusun kata doang, easy gitu kan. Tapi sebenarnya ada triknya nggak sih? Ada kan? Ada. Gimana tuh sebenarnya strategi bermain? Sebenarnya kalau dibilang strategi itu kan tiap orang beda-beda. Cuman kalau untuk aku pribadi, kalau untuk lomba-lomba yang muncul kata ini pasti ada strateginya. Contohnya misal untuk meletakkan huruf-huruf yang di awal itu jangan kita taruh misal huruf-huruf vokal gitu. Oke. Itu aku dapat tips dari Kak Adi sebenarnya. Oke. Dia yang ngajarin aku. Berarti memang harus hati-hati banget ya. Ya, hati-hati banget ya. Karena kan misal kalau kita salah taruh, si pihak lawan yang memanfaatkan gitu. I see. Oh, berarti pas baru-baru mau main itu kita usahain jangan keluarin banyak kata yang banyak huruf vokalnya dong ya? Oh, itu kan ada apa namanya double letter, triple letter. Nah, diusahain taruh vokalnya jangan yang di dekat situ. Jadi di tempat yang kosong nggak ada apa-apa gitu. Oke, sih. Nah, tapi aku juga sempat pernah belajar nih. Ada beberapa memang mungkin kalau yang memang belajar bahasa Inggris secara formal di sekolah mungkin ya, ada beberapa kata-kata yang ada nih di kamus bahasa Inggris atau di Scrabble checkernya dan ternyata itu cuman kayak huruf vokal doang atau cuman huruf apa doang gitu. Betul. Kayak apa ya, ada huruf vokal yang aku sempat belajar. EAU. Iya benar. Itu ada ya, itu bisa dipasang berarti ya. Karena kebetulan di Scrabble itu kita terbagi jadi dua kamus Kak. Jadi yang pertama ada Oxford Dictionary, yang kedua sama CSW, Collins Scrabble Word. Nah, kalau Collins Scrabble Word itu kan resapan dari berbagai bahasa dari berbagai negara juga kan. Misal EAU, terus apa namanya IO dan lain-lain. Nah, itu tuh kebanyakan ada resapan dari expressions kita sehari-hari kan, diubah ke Collins Scrabble Word gitu. Oke, wah ternyata rumit juga sebenarnya kalau dipelajari. Rumit guys. Apalagi kalau misalkan ini ya lagi lomba terus takutnya tiba-tiba ngeblank kan ya, takutnya kita nggak bisa masang kata apa-apa gitu lah. Pernah nggak sih kayak pas lagi lomba ngeblank gitu? Sebagai manusia pasti pernah dong. Karena apa ya, menurutku nervous itu suatu hal yang normal ya. Karena setiap lomba pasti nervous, walaupun misal udah sering ikut lomba pun pasti masih deg-degan gitu. Karena kan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya dan lawan kita seperti apa gitu. Iya, atau mungkin ketemu lawannya mungkin nggak pernah ketemu sebelumnya ya.
Oke, wah seru juga ya. Tapi kamu mempelajari itu memang sedari SMA berarti ya, belajar itu ya, dan bisa sampai sekarang. Mungkin pemirsa juga kalau misalkan mau belajar, boleh ya start dari sekarang dari ya. sekarang. Karena emang Scrabble itu seseru itu sebenarnya. Iya. Cuman kalau di Bengkulu sendiri belum banyak yang tahu caranya gitu. Oke. Tapi memang apakah karena memang permainannya karena berbahasa Inggris? Iya mungkin ya. Mungkin kita harus keluarkan Scrabble dengan bahasa Indonesia. I guess we never know. Tapi aku pernah tahu, coba kayak bosen, coba kita main Scrabble tapi bahasa Indonesia. Lebih susah ternyata. Scrabble ini kalau di luar kan terdiri dari berbagai bahasa. Bahkan ada yang Prancis kalau ada lagu. Oh my god, baru tahu banget. Merci, bonjour. Merci. Bonjour. Aduh, lebih susah ya. Udah, mending kita stop di bahasa Inggris aja. Yeah. Nah, pemirsa, habis ini kita masih mau ngobrol lebih panjang, lebih banyak lagi sama Aul tentang gimana sih kegiatan sekolahnya Aul. Mungkin gimana sih Aul bisa compare latihan Scrabble-nya, lomba Scrabble-nya sama kegiatan di sekolah sama kegiatan di rumah seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobrol Prestasi. Sobat BTV masih bersama dengan aku dan juga Aul. Di sebelah aku ini kita masih ngomongin tentang Scrabble ya, yang mana Aul ini juara 1 Scrabble competition. Keren banget, pialanya ada di belakang sini. Kalau misalkan mau lihat lagi nanti ya kita kasih tahu lagi. Tapi aku penasaran, kamu kan sering ikut lomba, pasti ikut eskul dong di sekolah. Pasti dong, belajarnya di eskul dong gitu kan. Terus juga kayak banyak PR juga mungkin di sekolah sih, maksudnya kayak PR, terus lomba, ulangan, terus harus bisa strategi, belajar lagi Scrabble. Gimana sih kamu nge-compare semua itu, Aul? Balik lagi kalau itu kan tergantung kita menempatkan prioritas kita kan Kak. Jadi walaupun kita sering ke lomba ataupun sering main Scrabble, jangan sampai kita mengesampingkan prioritas kita yaitu belajar gitu. Jadi misalnya tugas, kalau Aul pribadi sebelum misalnya mau nongki ataupun mau latihan, itu kalau bisa semua tugas itu sudah selesai duluan gitu. Jadi pada saat main ataupun nongki itu tenang gitu, jadi bisa full enjoy ya gitu. Enggak, gejedar gitu. Besok marah gitu. Oh, berarti kalau mau latihan atau mau nongki sambil main Scrabble itu harus nyelesain tugas sekolah dulu ya. Berarti memang ini penting banget nih, harus disusun mana nih skala prioritasnya. Apalagi kalau masuk sekolah atau masuk kuliah juga, sebenarnya kuliah juga yang penting selesaiin yang kuliah dulu ya sebetulnya, atau yang sekolah dulu baru deh yang bawah-bawahnya, dan bisa sambil santai-santai gitu. Tapi kalau misalkan kamu nih, apalagi masih sekolah ya, apalagi banyak orang tua, mungkin ada beberapa orang tua yang bisa dibilang strict, kemudian ada orang tua yang santai, ada orang tua yang strict. Tapi kalau untuk orang tua kamu lebih ke yang mana, yang strict kah atau yang chill aja gitu? Kalau mereka chill aja sih. Chill aja ya. Selagi itu di ranah positif, lakuin gitu. Oke. Sama kayak Scrabble competition yang sering kamu ikut ya? Itu bahkan mereka yang selalu support. Oh iya? Iya. Wow. Itu mau pendaftarnya ya mereka. Betul. Gini. Masih jadi support system secara finansial ya itu ya? Betul. Oke, berarti memang masih support banget ya orang tua kamu. Karena memang beruntungnya dapat orang tua yang juga yang chill, yang bisa support kamu juga. Apa sih biasanya nasihat-nasihat, ujangan-ujangan yang dikasih ke Aul sebelum ikut lomba misalnya, ada nggak sih? Nah kalau setiap ikut lomba itu pasti selalu bilang gini, jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa sholat. Karena kalau usaha udah sangat serius, tapi kalau nggak diiringi dengan doa, percuma. Dan juga plus dukungan dari orang tuanya, ini yang penting banget. Terus dukungan dari siapa lagi nih yang bikin kamu kayak aduh aku termotivasi banget untuk ikut banyak kegiatan selain orang tua? Teman-teman sekitar sih. Teman-teman juga. Karena alhamdulillah dikelilingi sama teman-teman yang baik, orang baik gitu kan. Misal kakak-kakak alumni itu dukung banget ya. Itu itu banget. Terus karena mungkin ngeliat teman-teman yang lain yang banyak juga ngumpulin prestasi ya. Jadi kayak semangatnya tuh menggebu-gebu gitu, kayak pengen juga kayak gitu. Nah, tapi ini pertanyaan dari aku sendiri, ini kan dengan kamu yang sekarang ikut Scrabble competition, memang mengasah skill kamu, khususnya bahasa Inggris lah ya bisa dibilang. Terus kamu pengen jadi apa sih nanti? Sebenarnya itu cita-cita aku itu jadi
dosen. Oh. Ya, dosen. Karena aku juga suka berinteraksi sama orang-orang. Nah, jadi mungkin di pemikiran aku sekarang, kalau kita memberikan ilmu kepada seseorang pasti bakal dapat amal jariah ya. Iya, sampai mati. benar. Nah, cuman kalau ditanya sih sebenarnya kalau nggak jadi dosen mau jadi penerjemah atau enggak presenter. Waduh, jangan posisi saya dong. Nanti aja ya, jangan cepet deh. Karena I think it's really fun. Iya. Berarti memang kamu pengennya memang yang linear sama apa yang kamu pengen sekarang ya, jadi penerjemah, jadi dosen, tapi epic sih, keren banget. Semoga cita-citanya bisa tercapai. Keren. Mungkin karena aku di jurusan bahasa juga ya, Bu. Jadi lebih ke sana. Kalau dokter kan nggak nyambung dong. Apa? Dokter apa ya? Aduh, nggak bisa nyambungnya lagi. Nanti minta sultan kita kasih buku sastra. Aduh, jangan dong. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi mungkin banyak nih teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi struggle-nya mungkin karena mereka belum menemukan passionnya. Mungkin beruntung kamu menemukan sesuatu yang kamu suka, menemukan sesuatu yang ingin kamu jalankan terus. Tapi gimana nih teman-teman, boleh kali dong kasih sepatah dua patah kata mungkin biar mereka semangat lagi dan bisa bangkit, bangun kembali kalau kata Hi-Fi itu. Kalau menurut aku sih jangan pantang menyerah. Misal kamu lagi ngelakuin satu hal yang menurut kamu ini kayaknya nggak mungkin ya tuh, jangan mundur dulu, coba aja dulu everything selagi itu masih positif di ranah lingkungan kamu. Coba aja dulu, karena menurut aku kunci untuk kita bisa dapat apa goals kita itu konsistensi tuh. Konsisten tuh memang ngaruh banget. Kalau jujur aku nggak langsung dapet sebanyak ini gitu kan Tiala. Aku perlu 3 tahun untuk hal ini. Makanya kayak mungkin ibaratnya udah nanam, jadi tinggal metik. Gitu. Mungkin orang sekarang melihatnya hasilnya ya, tapi mungkin nggak melihat prosesnya dari awal seperti apa. Karena kan kapten diri kita sendiri tuh ya kita sendiri, siapa lagi kan gitu. Ya benar. Jadi mungkin sekarang yang mungkin lagi dilanda kebingungan, krisis identitas. Agak parah ya. Tapi mungkin kalau kamu juga punya ketertarikan yang sama, mungkin ada nih beberapa teman aku yang kayak ngelihat orang main Scrabble kayak pengen main tapi apa ya, takut karena mereka nggak bisa bahasa Inggris, takut karena mereka nggak bisa ini, insecure. Padahal sebenarnya semua orang juga bisa karena mereka belajar ya. Jadi sebenarnya intinya tuh adalah belajar. Karena kita bisa karena terbiasa. Waduh, kita bisa karena terbiasa. Kita bisa cinta karena apa? Cinta karena aku cinta kamu. Apaan sih? Tapi ada rencana pengen ikut lomba yang lebih tinggi lagi nggak sih tingkatannya? Ada. Kebetulan tanggal 5 nanti aku berangkat. Kemana? Lampung. What? National competition. Waduh, keren. Nasional. Oke, se-Indonesia dong. Iya, second nasional. Yang pertama sempat di Mercu Buana Jakarta. Cuman kalah of course karena kan lawan-lawannya master semua ya. I see. Ya karena mungkin hebat lah. Dari berbagai provinsi udah sepuh. Ya. Serius, umurnya udah 30-an enggak? Oh iya? Iya. Tapi masih boleh? Boleh dong, karena kan dia open kan. Jadi kan kalau di nasional itu ada tingkatannya kan, kalau intermediate, master, beginner, newbie. Kebetulan awal masih beginner, karena rating awal masih berapa ya, 600-an kalau nggak salah. Karena kan baru pertama kali ke lomba kan, karena kan dia setiap kali ke lomba pasti naik lagi, diperbarui lagi ratingnya gitu. Jadi makin sering kamu ke lomba makin naik. Nasional ya di sini ya. Wah, semoga dapat yang terbaik deh. Amin, untuk Allah. Semoga rezekinya tahun ini ya. Amin ya Allah. Ya pemirsa juga kalau mungkin yang sekarang lagi juga sama punya ketertarikan yang sama dengan Aul, mungkin coba diseriusin biar bisa mendapatkan pundi-pundi dari apa yang sudah ditanam selama ini ya. Pundi-pundi uang. Thank you banget Aul udah mau ngobrol sama aku hari ini. Semoga sukses dengan lombanya tingkat nasionalnya, dan pemirsa juga terima kasih banyak sudah menyaksikan Ngobrol Prestasi hari ini, karena di program Ngota ini selalu menghadirkan narasumber yang keren-keren banget, yang luar biasa, yang melampaui langit ketujuh.
Kalau begitu terima kasih, saya Puspa Skararo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTV Bakar.